Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang kiat, tentang teknik bagaimana memulai sebuah usaha. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat produk, bagaimana kita mencari modal, dan kita bicara tentang strategi, kemudian kita juga bicara tentang bagaimana persiapan dasar dalam membuat sebuah rencana usaha. Nah, pagi ini kita akan bicara secara teoritik bagaimana membuat sebuah usaha. Nah, ini yang harus Anda ingat, kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir, akan tetapi dapat dipelajari dan diajarkan. Jadi ada 3 ini. Betul, memang kewirausahaan itu bakat. Ada bakat bawaan dari seorang calon entrepreneur. Nah, biasanya kalau orang tuanya bisnis, anaknya juga bisnis. Kemudian dengan kewirausahaan itu nanti akan mengalir bakat kebiasaan orang tua itu pada anaknya. Sebenarnya mungkin bukan bakat bawaan. Jadi tanpa sadar seorang anak itu melihat perilaku orang tua, bagaimana orang tua berbisnis. Jadi di situ ada proses imitasi, maka nanti perilaku orang tua itu akan coba dicontoh oleh anak, bagaimana perilaku bisnis orang tua itu kepada anak. Karena kalau potensi dasar kan sama saja, intinya ya mereka punya kemampuan di matematika, kemampuan dalam menganalisis, kemampuan dalam membaca peluang, itu semua orang itu bisa berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Tapi sebenarnya kalau orang tua bisnis lalu anak bisnis, itu sebenarnya bukan sepenuhnya itu dari bakat, tapi juga karena faktor bagaimana anak suka meniru perilaku orang tua. Kemudian bisnis bisa dipelajari. Maka saudara pagi ini belajar itu sesungguhnya bagaimana proses bisnis itu dilakukan. Oh, rupanya begitu. Kemudian bisa diajarkan. Jadi walaupun orang tuanya tidak bisnis, tapi dia mempelajari, dia diajari oleh orang lain, maka kewirausahaan itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana proses memulai bisnis? Itu pertama tentukan jenis bisnis. Maka kalau Bapak Ibu mau memilih jenis bisnis, itu pertama harus punya ilmu. Kemarin saya sudah cerita bagaimana saya memulai bisnis komputer. Saya belajar dulu, saya kuliah dulu di Sekolah Tinggi Teknik Komputer. Kemudian bisnis buku, saya mencoba mempelajari jaringan-jaringan buku, penerbitan, relasi dengan penerbit, lalu saya pelajari. Jadi oleh karena itu apapun bisnis yang Anda geluti itu mesti punya ilmu. Jadi jangan kita bisnis kita tidak punya ilmu. Nah, ilmu itu bisa dipelajari. Nah, bisa dari buku, apalagi sekarang di Google itu banyak sekali, belajar sangat mudah melalui Google. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini tentu bisa pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain. Kalau kita belum mengalami, kita belum punya pengalaman, maka pelajari dari pengalaman orang lain. Nah, misalnya sekarang itu lagi ngetren kopi aren gitu ya, kita pelajari, kita minum di kopi aren itu, kita lihat bagaimana cara dia membuat, kemudian bagaimana cara menyajikan, tempatnya seperti apa, harganya berapa. Nah, kemudian keuntungan mereka umumnya berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang banyak sekali lahir bisnis-bisnis baru di minuman ini. Nah, cuma kadang sayangnya minuman yang dijual itu hanya minuman saja, ada variasi minuman. Tapi orang minum kan sebenarnya perlu camilan, perlu makanan. Seharusnya kalau kita jual minuman, mesti jual makanannya. Kuehnya kayak atau menu khas apa begitu. Jadi bisa pengalaman orang lain, bisa juga kita melalui langsung. Misalnya kita pernah mengalami sukses di bisnis buku gitu ya.
Nah, pengalaman itu bisa menjadi dasar kita membuka cabang nanti dengan cara yang sama. Karena masing-masing daerah itu dia beda-beda gitu. Misalnya kita jual kopi aren, itu laku di daerah apa ya, Jalan Arifin Ahmad. Itu belum tentu laku di Panam. Itu dari mana dapat? Itu dari pengalaman orang lain. Jadi tempat itu akan menentukan. Kita jualan pakaian itu di satu tempat sukses, lalu kita membuka pakaian juga. Wah, ini lihat orang nih berhasil, omsetnya banyak, lalu kita bikin bisnis pakaian di tempat lain. Tidak jalan. Kenapa? Karena nanti banyak faktor. Kita tidak melihat pasar, kita tidak melihat kemampuan daya beli masyarakat, dan seterusnya. Jadi pengalaman itu bisa dari orang lain. Kemudian minat. Jangan kita bisnis yang tidak kita minati. Karena kalau nanti apapun kegiatan, kalau kita tidak minat, hasilnya juga nanti mengecewakan. Jadi kalau kita punya minat, kita senang kali. Kerja itu nikmat. Lalu unik. Kenapa mesti unik? Bisnis kita itu mesti beda dengan orang lain. Mesti beda dengan orang lain. Ada teman dosen ya diskusi tentang bisnis. Ini bicara masalah unik. Saya bilang, kalau kamu mau bikin bisnis itu mesti unik. Akhirnya dia menggunakan timnya dengan alumni dan mahasiswa, berhasil dia buat. Dia buat kafe ya, buat kafe. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu berjalan di Jalan Bangau Sakti, di samping Unri, itu ada namanya Kafe Tatanan. Kafe Tatanan, kemudian nanti di atas merek itu dibikin 18 plus, 18 ke atas. Kafe banyak, tapi kalau ada tulisan 18 plus, artinya orang melihat itu, wah ini bisnisnya ini yang boleh masuk kayaknya hanya usia 18 tahun ke atas. Itu kadang membuat orang penasaran. Padahal isinya apa? Isinya adalah kopi, minuman kopi, jus, kemudian dia memodifikasi. Waktu saya ke sana pertama itu saya tanyain apa yang khas ini. Nah, yang khas di sini ini Pak, apa namanya, mie nasi. Mie sama nasi kemudian digoreng, lalu nanti ada telur dan ada beberapa tambahan. Jadi itu modifikasi dari mahasiswa dan alumni Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi itu unik, itu ramai. Dia buka sampai pukul 2 malam, 2 shift, bukannya 10 sampai jam 2 malam. Kenapa? Dia membaca peluang. Jadi dekat Unri itu banyak anak-anak mahasiswa itu jam 1, jam 2 itu masih ada ngerjakan tugas, peluyuran dan lain-lain. Jadi unik ya. Unik itu bisa produk yang kita jual, bisa tempat yang kita sajikan, ya, kita tampil. Dan yang kedua, lakukan riset pasar. Ini bisnisnya jelas, kita apa misalnya? Bisnisnya jual martabak misalnya. Nanti ada riset atau bikin kafe gitu ya, kafe. Kira-kira apa risetnya, peluang? Kira-kira kalau saya buka kafe di sini, ini sukses apa tidak? Peluangnya kira-kira berapa persen? Dilihat nanti kafe-kafe yang sudah ada itu ada berapa tempat. Lalu ditongkrongi agak beberapa lama, kira-kira rata-rata 1 jam itu berapa pelanggan yang masuk. Kemudian kalau bisa kita masuk ke dalam, dari sekian menu itu nanti menu mana yang paling banyak dipesan orang. Nah, kira-kira kalau saya jual ini ada peluang apa tidak? Nah, nanti dari beberapa kafe itu dipelajari, dia jual produk apa saja. Maka kita mesti menjual produk yang orang lain tidak jual. Atau mungkin di ukurannya, kita jual produk yang sama, ukuran kita lebih besar. Harganya sama. Atau ukurannya sama, harganya lebih murah. Dan seterusnya. Jadi peluangnya itu mesti kita tangkap. Kita pelajari, kira-kira kalau saya buat usaha ini, apa yang masih saya buat produk bisnis saya yang membeda dengan orang lain, yang itu peluang berhasilnya itu lebih besar. Nih. Kemudian konsumen, ini kira-kira siapa yang akan datang kemari?
anak-anak muda, orang tua, keluarga, atau anak-anak. Ini mesti kita cek, harus kita pelajari. Kalau yang paling banyak datang itu adalah anak muda, maka nanti kaitannya dengan interior. Interior yang kita buat itu masih interior yang berhubungan dengan tren anak muda. Kata-kata, gambar yang kita pajang, kemudian tempat duduk, interior, eksteriornya, itu mesti dirancang untuk anak muda. Kalau konsumennya nanti lebih banyak di daerah yang kita buat itu keluarga, maka kita mesti mendesain bagaimana tempat bisnis kita itu interiornya harus interior berbasis keluarga. Nah, berbasis keluarga itu mejanya dia besar-besar, kemudian satu meja itu diisi lebih dari 4 orang begitu ya. Kemudian ada lesehannya, kemudian ada menggunakan meja kursi, kemudian kalau perlu nanti ada mainan untuk anak-anak. Jadi konsumen ini mesti kita pahami karena kaitannya nanti dengan interior. Lalu kompetitornya juga dipelajari, ada berapa di sana kafe itu misalnya, kafenya ada berapa, kemudian yang paling banyak dikunjungi orang itu apa, kemudian kompetitornya menjual apa, lalu kita harus melakukan sebuah inovasi, kreativitas, sebuah tampilan produk yang berbeda dengan kompetitor kita. Jadi kalau kita dengan kompetitor kita sama saja, ya kita nanti akan digilas sama kompetitor kita. Kenapa? Karena kompetitor kita itu dia sudah duluan jalan, sudah punya pelanggan. Nah, kita baru. Kita mesti melakukan sesuatu di tempat bisnis kita itu ada sesuatu yang baru. Jadi orang ingin mencari sesuatu yang di kompetitor tidak ada. Nah, ini apa nanti ini? Misalnya nih ada jenis kopi yang kita rancang, kopi di dalamnya ada kopi kesehatan misalnya. Kopi kesehatan, bahan bakunya tidak dari kopi tapi dibuat dari bahan-bahan untuk kesehatan. Jadi situ ada fungsi obat. Jadi di dalam kopi kita itu ada fungsi obat. Orang kalau minum kopi kita itu pulangnya itu merasa lebih segar. Ada efek. Di dalamnya ada madu, dalam kopi itu juga ada gula arennya, dalam kopi itu nanti ada jahenya, dalam kopi itu nanti juga ada rempah-rempah yang itu untuk kesehatan. Tapi dibuat dalam bentuk kopi. Nah, itu yang ada cuma di kita. Tidak ada di kompetitor kita. Jadi mesti ada sesuatu yang lebih dibandingkan dengan kompetitor. Maka dulu pernah Bapak ceritakan bagaimana mahasiswa bikin usaha pecel lele, tapi dia tidak bisa membedakan nilai tambah dari pecel lele yang dia jual dengan orang lain. Akhirnya tutup. Kemudian riset pasarnya juga nanti dilihat bahan bakunya itu dari mana. Kalau misalnya kita mau buka kafe, itu nanti minumannya jenisnya apa, kemudian bahan bakunya apa, ini sumbernya dari mana, dan upayakan bahan baku itu diperoleh dari tangan pertama. Jangan tangan kedua dan ketiga, karena kalau tangan kedua dan ketiga orang sudah ngambil untung. Sampai di kita harganya sudah mahal. Maka kalau bisa langsung. Karena bahan baku ini juga harus ada jaminan. Jangan sampai nanti bahan baku itu pas lagi banyak permintaan bahan bakunya terputus. Contoh menjual jamur goreng. Nah itu mesti dilihat pasarnya kalau misalnya kita di Bangkinang, kira-kira di Bangkinang di mana saja. Pekanbaru di mana saja, kemudian di Air Molek di mana saja, Bengkalis di mana saja. Nah, nanti dilihat mana yang harganya paling murah, urusannya paling gampang, kemudian juga kualitasnya paling bagus. Nah, kalau perlu ada perjanjian. Ada perjanjian, saya minta kita kerjasama setiap minggu atau setiap hari saya minta 2 kilo jamur.
Jadi nanti seiring perkembangan waktu dinaikkan. Kita kerjasama MOU tertulis setiap minggu, para petani yang mengembangkan jamur itu kita minta setiap minggu itu 10 kilo. Nah ini petaninya yang membiakkan jamur itu, dia merasa punya pasar yang jelas, orang juga kerja dengan kepastian, dan kita juga ada kepastian. Itu yang Bapak ceritakan juga beberapa waktu yang lalu, bagaimana seorang teman kami yang usaha macam-macam sudah gagal, terakhir dia sukses itu di ternak lele. Nah salah satu yang dilakukan adalah dia melakukan kerjasama MOU dengan para penjual pecel lele. Ya, satu hari itu ada yang, satu tempat itu ada yang 50 kilo, ada yang 30 kilo, bahkan ada yang 100 kilo. Nah itu dengan rumah makan, dan akhirnya apa? Dia sukses hanya jualan pecel lele. Ya hanya beternak lele. Jadi dia bangun, dia buat bisnis itu pasarnya pasti. Jadi kalau mau ternak lele, ternak ikan, ya jangan asal ternak-ternak saja. Nah, kira-kira ini kalau saya bisnis lele, ternak lele, itu mesti jelas, ini nanti saya jual ke siapa, harganya berapa, kemudian makanannya dari mana, bibitnya dari mana, bibitnya saya beli atau di bibit sendiri, dan seterusnya. Harus sampai ke sana. Nah, kemudian berikutnya yang harus dilakukan riset nanti juga jaringan. Kira-kira jaringan itu siapa? Kita bisa masuk dalam jaringan apa tidak? Kalau tidak, nah itu nanti dicari cara bagaimana kita masuk dalam jaringan. Karena dalam bisnis itu pasti ada jaringan. Pasti ada jaringan. Nah, oleh karena itu kita harus masuk ke dalam jaringan itu. Kita bagian dari jaringan itu. Karena kita kan harus bermitra dengan banyak orang. Gitu. Harus bermitra dengan banyak orang. Bermitra dengan supplier, dengan distributor, juga dengan agen. Oke, kemudian alokasi modal bisnis ya. Alokasi modal bisnis mesti ada uang. Tak mungkin bisnis tak ada uang. Kita punya ruko, tapi kita juga perlu interior. Interior itu perlu duit. Uangnya itu mesti dihitung betul. Kira-kira kalau saya bisnis pecel lele itu, berapa kira-kira uang yang diperlukan untuk modal awal? Kemudian apa yang sudah saya punya? Yang sudah saya punya yang bisa digunakan. Misalnya saya sudah punya papan, saya sudah punya kuali, saya sudah punya kompor, saya sudah punya gas, tabung gas, dan seterusnya. Itu mesti dihitung. Jadi jangan sampai nanti bisnis setengah jalan karena uangnya habis, tak bisa diteruskan. Maka nanti ada modal awal, ada modal barang, kemudian juga ada biaya operasional. Nanti di manajemen keuangan bisa dipelajari. Lalu sumber modal. Sumber modal itu bisa dari uang pribadi, bisa dari pinjaman. Pinjaman itu bisa dari keluarga, teman sejawat, atau mungkin dari koperasi, atau mungkin juga dari bank. Itu mesti diperhitungkan. Kira-kira kalau saya pinjam, dipercaya apa tidak sama orang? Kalau kita sudah banyak pinjaman di bank, bank biasanya tidak mau ngasih. Karena data bank itu kan terkoneksi. Jadi kalau kita pinjam di BRI gitu, kita minjam lagi di Bank Mandiri, orang Bank Mandiri itu bisa ngelihat identitas kita itu, oh ini punya pinjaman di BRI. Pekerjaannya ini, kemudian penghasilannya ini, itu kelihatan semua. Nah, nanti dia hitung, kira-kira kalau dikasih pinjaman bisa bayar apa tidak. Nah biasanya pinjam di bank itu kalau menggunakan agunan itu biasanya lebih besar. Atau kita punya bisnis. Kemudian jasa ya, jasa ini juga bisa jadi modal. Jasa ya. Kemudian pihak ketiga ini juga bisa jadi modal. Lokasi usaha itu pertama harus strategis. Nah, strategis ini mudah dijangkau. Jadi kalau strategis itu biasanya mudah dijangkau. Indomaret itu dia menggunakan
Yang kedua ini, Indomaret itu ada di mana-mana. Kenapa? Orang lebih senang belanja itu dekat rumah. Manajemen ini juga nanti rencananya bagaimana ini, konvensional atau berbasis IT. Maka nanti ini bisa dilihat kalau misalnya item penjualan kita tidak banyak, ya, tidak banyak, maka kita bisa menggunakan konvensional. Sederhana saja menggunakan Excel misalnya. Tapi kalau barangnya banyak nanti tidak bisa. Harus berbasis IT, ya. Kalau jumlah produk yang dijual kurang dari 50 item mungkin masih bisa konvensional. Tapi kalau sudah lebih dari 100 itu nggak bisa. Mesti berbasis IT. Zanava itu barangnya itu sudah 57.000 item. 57.000 item. Zanava Mart itu sudah hampir 4.000 item. Nah, toko buku yang paling banyak karena di dalamnya banyak item ya. Ada buku, ada elektronik, ada aksesoris komputer, kemudian ada alat tulis kantor sehingga hampir mencapai 60.000 item dari 50.000 sekian. Maka kalau sudah banyak itu mesti berbasis IT. Nah, berbasis IT ini tidak perlu Bapak Ibu nanti bikin IT sendiri, tapi bisa membeli aplikasi yang sudah ada. Setelah manajemen ada, interior dan eksterior ini bahan bakunya itu mesti dibuat dari mana supaya murah, sesuaikan dengan konsumen yang saya katakan tadi, ya, sesuaikan dengan konsumen, orang tua, anak-anak atau untuk semua usia, karena tempat itu akan menentukan konsumen itu datang atau tidak, kemudian juga akan menjadi prestise. Maka saya ingin orang bangga ke toko buku, maka toko buku itu saya bikin variasinya menarik, kemudian full AC, kemudian mereka datang boleh melihat buku sendiri, cari sendiri, kemudian bisa dia membuka komputer, kemudian dia bisa mencari melalui komputer. Pokoknya dibikinlah ke konsumen itu senyaman mungkin masuk ke ruang interior kita. Kalau Bapak Ibu yang pernah masuk ke Zanava itu dari pewarnaan pun itu juga harus disesuaikan. Pewarnaan, kemudian juga dari raknya, kemudian juga dilihat dari tata ruangnya dan seterusnya. Jadi memang harus didesain sedemikian rupa. Kemudian kenyamanan konsumen ini juga nanti orang bagaimana masuk situ bisa tahan berlama-lama. Ada AC, itu penting. Ada AC, kemudian juga nanti ada fasilitas lain. Ya. Ruang sholat itu mesti ada. Jadi kalau orang telat, misalnya dia bisa sholat di Zanava itu ada di lantai 1, ada di lantai 2. Nah, kemudian WC-nya juga harus nyaman, juga harus bersih, dan seterusnya. Jadi bikin senyaman mungkin. Ya, kalau di Zanava Mart itu disediakan tempat sholat, disediakan WC, disediakan kalau mau menyeduh kopi, menyeduh mie, itu disediakan. Kemudian juga ada meja kursinya, kemudian orang bisa nyantai di situ. Desain interior ini mereka pada diri seorang karyawan itu adalah dedikasi, tanggung jawab, pengalaman, kepribadian. Ini yang paling penting. Walaupun nanti ada pendidikan, pendidikan ini tidak selalu ada jaminan. Sering sekali misalnya S1 tidak lulus tapi SMA lulus. Bahkan di Zanava itu ada yang memasukkan lamaran itu S2. Nah, waktu tes apanya lulus, tes potensi akademiknya. Jadi ada tes tertulisnya. Tapi ditanggung jawab dan dedikasinya itu ketahuan dari hasil wawancara. Maka ini adalah ujung tombak penting seorang entrepreneur dalam merekrut karyawan. Bagaimana kita bisa melihat ini calon karyawan dedikasinya bagus apa tidak? Tanggung jawab apa tidak? Kalau pengalaman ini ada dua kemungkinan. Dia punya pengalaman,
lalu dia berhenti. Itu saya biasanya paling hati-hati kalau melihat karyawan sudah punya pengalaman bekerja di beberapa tempat. Kenapa dia berhenti? Itu biasanya saya kejar. Kenapa kamu berhenti di sana? Kan di sana sudah mapan, gajinya sudah bagus, kemudian nanti dia punya alasan. Alasan itu kita analisis. Ini dia berhenti karena memang ada pelanggaran disiplin, atau dia berhenti karena memang dia orang yang selalu tidak puas, dia ingin selalu hal-hal yang baru, atau dia berhenti itu karena melakukan pelanggaran, atau dia berhentinya dengan tidak hormat, dan seterusnya. Maka ini perlu seni. Kalau perlu, cari orang yang mampu mengukur, mengevaluasi, mengetes calon karyawan. Lalu ini tes itu hanya salah satu bagian bagaimana kita memilih karyawan yang potensial. Nah, nanti caranya gimana? Nanti biasanya kalau saya melakukan, itu dia ada masa uji coba, percobaan. Itu biasanya 3 bulan. 3 bulan itu gajinya 80%, nanti dievaluasi, masih lanjut, masih bisa lanjut atau tidak. Kalau lanjut, oke, sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan, nanti gajinya dinaikkan, kemudian nanti dievaluasi lagi. Nah, kemudian nanti terakhir 1 tahun. Kalau udah lebih dari 1 tahun, kinerjanya bagus, kan tidak mungkin dia setahun itu bisa berpura-pura. Pasti dalam 1 tahun itu dia akan ketahuan pribadinya kayak apa. Apalagi saya semua unit, semua toko yang saya punya itu ada CCTV. Maka itu sangat mudah. Kalau saya ada di toko, karyawan pura-pura rajin kan bisa. Tapi kalau di CCTV itu tidak bisa. Ngapain dia, bagaimana cara dia melayani pelanggan datang, bagaimana dia menyusun buku, bagaimana dia berinteraksi, itu kelihatan semua. Dan saya bisa pantau dari rumah, di mana saja, karena semua CCTV itu online, ke internet. Bahkan saya waktu di Malaysia, di Singapura, itu bisa kontrol toko saya di Pekanbaru. Nah, sehingga ini sangat membantu. Sangat membantu. Nah, nanti dari sana akan kelihatan. Dan biasanya saya kan melakukan pertemuan tiap bulan. Tiap tanggal 1 itu pertemuan dengan karyawan, seluruh karyawan yang ada di Zanava, baik di MAT maupun di toko buku itu saya kumpulkan. Kumpul di aula, di ruang pertemuan lantai 3 di Zanava, toko buku Panang. Itu rutin setiap bulan. Dan itu makan bersama. Nanti makanannya tergantung karyawan mau makan apa. Kadang bulan ini makan sate, besok makan nasi goreng, besok makan mie, dan ya itu diminta. Minumnya juga nanti diminta, mau minum apa. Nah, nanti setelah, biasanya waktunya jam 9 itu sudah mulai. Ya, biasanya 8.30 sudah mulai. Makanya kalau tanggal 1 Zanava itu tutupnya lebih cepat, karena memang ada pertemuan. Apa yang saya lakukan itu adalah mengevaluasi kinerja karyawan selama sebulan. Misalnya nih, dari pantauan Bapak selama sebulan ini ada karyawan yang masih asik main HP, sementara ada pelanggan tidak dilayani. Ketentuannya boleh menggunakan HP, nelpon itu tidak lebih dari 3 menit. Jadi saya tidak larang karyawan nelpon, tapi tidak boleh lebih dari 3 menit. Kenapa? Karena hasil penelitian, orang nelpon itu normalnya itu rata-rata, itu dari Telkomsel, itu 3 menit. Jadi kalau orang ngobrol itu udah lebih dari 3 menit, itu tidak nelpon lagi namanya. Itu ngobrol. Ya. Tapi kalau dia menyampaikan pesan-pesan penting, itu tidak lebih dari 3 menit. Maka saya tidak larang. Tapi kalau sudah melebihi ya dilarang. Display itu nanti dievaluasi semua. Kemudian saya juga minta masukan dari karyawan. Ada feedback apa yang mesti dilakukan ke depan, kemudian bagaimana sirkulasi barang, bagaimana gudang dan seterusnya. Jadi supaya karyawan merasa bahwa dia juga bagian dari usaha, dan
Saya tidak berupaya untuk menggurui. Tapi kalau ada salah, saya tegas. Nah, nanti terakhir barulah makan bersama. Maka ini dalam rangka apa? Membangun. Jadi saya prinsipnya adalah manajemen kekeluargaan. Artinya, bagaimana karyawan Zanafa itu merasa bagian dari bisnis. Saya sampaikan, jadi masa depan kalian itu tergantung bagaimana bisnis ini jalan atau tidak. Dan mereka harus merasa memiliki. Indikasinya apa? Kalau misalnya ada buku rusak gitu, ada rasa sayang, aduh bukunya rusak. Jadi kalau karyawan sudah memiliki rasa sayang, maka dia sudah merasa memiliki. Tapi kalau karyawan tidak punya rasa itu dia belum memiliki. Mau rusak lantaklah situ. Mau hilang, mau rusak, mau jatuh, memang gua pikirin. Kalau ada yang kayak begitu mental karyawan, itu dia mental pekerja. Maka dia datang ke toko itu hanya sekedar bekerja, selesai pekerjaan pulang, dia tidak peduli toko mau terjadi apa, mau rusak, mau berantakan, itu tidak peduli. Maka itu yang saya tanamkan. Jadi bagaimana karyawan itu merasa memiliki. Sepanjang itu ada, maka insya Allah nanti dia akan selalu mengembangkan, berupaya bekerja. Pribadi ini juga penting ya, kepribadian. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu itu pelajari psikologi kepribadian. Itu dari wajah itu kelihatan. Ada pribadi yang dilihat dari sisi tipologi, ya tipologi. Nanti dari bentuk bentuk fisik itu bisa dipelajari. Misalnya melihat cekatan tidaknya karyawan itu dilihat dari cara jalan. Maka biasanya meja tempat saya wawancara dengan tangga naik itu ada jarak. Itu biasanya saya perhatikan cara dia jalan, cara dia ngomong, cara dia memandang. Itu nanti di situ banyak makna yang mencerminkan kepribadian orang. Dan itu memang perlu pengalaman-pengalaman. Oke, promosi. Nah, upayakan promosi melalui media sosial sekarang lebih efektif, elektronik atau pakai media promosi. Nah, saya sudah banyak menggunakan media ini ya, elektronik, melalui radio, melalui website, melalui lembaga-lembaga, kemudian media sosial itu juga lebih banyak. Maka promosi penting. Jadi apapun yang kita lakukan itu mesti dipromosikan. Terakhir nanti grand opening. Nah, grand openingnya itu nanti seperti apa rencananya? Apakah mau ngundang wali kota atau grand openingnya cukup karyawan saja atau keluarga besar yang diundang? Nah, itu nanti yang penting di dalamnya ada doa bersama, kemudian ada makan bersama, kemudian barulah nanti ada dua, ada soft opening, ada grand opening. Kalau soft opening itu ya kita bukan, tapi belum resmi-resmi amat. Kalau sudah grand opening itu dia besar. Nah itu nanti bisa diliput, masukkan dalam berita, kemudian nanti dijadikan sebagai media promosi juga. Nah, Zanafa itu pernah diliput oleh koran Metro Pekanbaru. Satu halaman itu isinya hanya Zanafa. Itu saya tidak bayar. Dia datang ke toko, lalu dia tertarik, kemudian dia pengen tahu tentang Zanafa, lalu dibuat di kolom satu halaman full, koran itu isinya tentang Zanafa. Dan kalau kita bagus, kita biasanya dicari orang. Dan ada juga dari media bertuah pos, itu wawancara dengan Bapak ya, bagaimana Zanafa itu berdiri, kemudian berjalan sampai hari ini. Dan alhamdulillah rupanya judulnya menarik. Jual rumah untuk mendirikan Zanafa. Itu dibaca orang. Dan alhamdulillah berita itu menjadi berita terhangat. Nah, itu ditunjukkan paling banyak dibaca oleh konsumen. Kemudian akhirnya karena banyak yang mengunjungi, lalu banyak yang membaca, akhirnya Zanafa dapat penghargaan dari Bertuah Pos.
Nah, penghargaannya tentang artikel itu yang banyak menginspirasi orang. Jadi memang waktu saya buka Zanava itu, memang saya jual rumah, karena saya perlu modal. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Dokter. Luar biasa.